Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baliomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amidi Rahman. Di sini sebagai dropshipper. Omset dari dropshipper saya itu sekitar 400 juta dan profit itu sekitar 120 juta per bulan. Ada titik dimana ketika almarhumah mama gue meninggal. Mama lo meninggal? Yeah. Waktu orang tua lo meninggal itu ya? Iya, meninggal dunia di saat posisinya itu kakak gue mau nikah di hari Minggu. Iya. Hari Jumat itu ibu gue meninggal. Itu tanggal 1. Dia gajian pertama dia kerja. Orang tua gue pingin bilang bawain dong bebek tumis gitu. Jadi ketika di perjalanan ke rumah sakit, kami nelpon abang gue, "Bang, mama masuk rumah sakit." "Oh iya, bentar ya, abang kesana langsung." Jadi abang gue itu naik motor datang bawa bebek tumis ke rumah sakit. Dibawa bebek tumis itu? Bawa bebek tumis itu dibawa. Ketika dia nyampe ke rumah sakit, kami langsung meluk dia, bilang mama udah nggak ada. Itu luar biasa. Kakak gue pribadi itu ijab kabul di samping jenazah orang tua gue. Itu gue ngeliatnya sampai gue pikir ijab kabulnya di hari meninggal itu. Di hari itu supaya kenapa? Supaya setidaknya orang tua gue itu nyaksiin. Setelah MLM 1 tahun nih. 1 tahun berjalan MLM, itu IP gue itu 0,20 bisa. Jadi itu semua mata kuliah semua. Banyak orang di luar sana yang mau kuliah, bahkan dia masuk di universitas ini aja dia harus bayar puluhan juta. Kau udah kuliah semua nilainya, maumu apa? Kalau memang kayak gini ya caramu, nggak usah kuliah, pergi kau dari rumah ini. Kebetulan gue diinterview sama kepala cabang, gue masuk ke dalam, terus gue langsung disenggak. "Lo ngapain lo di sini?" Pas di interview? Iya, waktu gua masuk, "Permisi Pak, mau ngapain lo kemari?" Langsung ditembak seperti itu. Di sales mobil itu penghasilan besar. Okay. Terus pressure juga besar. Under pressure itu kita harus tekanan yang benar-benar kita harus kecil target, itu harus gila-gilaan. Jadi gua ngerasa besar pun gaji, kalau batin tersiksa untuk apa? Orang pertama yang bilang ini bisnis nggak jelas, dipatahkan kayak gitu. Jadi gua ngerasa kok kayak gini sih, apa ini bisnis, barangnya nggak ada, apanya nggak ada, tapi kenapa untung? Itu laki-laki harus punya status, pagi-pagi pulang sore, itu baru namanya laki-laki. Kalau kayak gini, ini bukan kerjaan. Dan gue bulan kelimanya gue star seller, makanya gue telepon mas gue ada star seller nih. Makin berlipat. Bulan ke-6 gue bangun kantor. Ya. Gue bangun kantor, gue pasang admin. Bulan ke-11 gue lamaran. Oke, kali ini kembali lagi saya kedatangan salah satu tamu spesial, yaitu member di Balio Mall yang baru saja menikah dengan seorang dokter. Wow. Ya, nggak tanggung-tanggung nih, nikah sama seorang dokter dari dropship bisnis online asal kota Medan. Omsetnya bisa mencapai 400 juta per bulan dengan profit ataupun keuntungan sekitar 100 sampai dengan 120 juta per bulan. Luar biasa sekali. Welcome to my channel, my brother. Siap brother. Hamidi Rahman. Gimana bro? Selamat atas pernikahannya. Thank you, makasih banyak om. Oke, ini lo yang disuntik apa lo yang nyuntik nih sama dokter? Dua-dua bro.
Lo disuntik juga? Iya. Iya. Bisa. Gimana pernikahannya, lancar? Alhamdulillah lancar, pernikahan kemarin itu lancar. Oke. Lo bisa dapat omset 400 juta per bulan dari dropship. Betul? Benar. Tanpa produk gitu ya? Tanpa produk. Oke, kita sebelum ngomong lebih dalam tentang bisnis online lo, tentang dropship lo, aku mau tahu dulu nih, latar belakang cerita lo dulu seperti apa sebelum lo bisnis online, bro? Kalau sebelum bisnis online banyak sih, Mas. Ini kalau kita tarik flashbacknya itu gue di tahun dari mulai gue SMA. Mulai SMA itu ya gue hobi itu ya tertarik yang namanya jiwa dagang, bisnis, mulai dari game dulu kalau nggak salah itu dari SMA itu yang namanya Point Blank, poker segala macam. Menjudi tuh. Ya jatuhnya kan mungkin iya judi sih kalau dibilang. Poker kan judi. Iya tapi kita ngambilnya itu gimana, dagangnya itu dagang chip segala macam kan gitu. Jadi supaya chip, kita dapat uang juga di internet kan gitu. Jadi kalau dari tarik data dari SMA seperti itu. Dan basic gua itu di SMA pribadi agak sedikit bandel. Nakal, bandel nama nakal. Iya, nakal, sering bolos sekolah. Lo sering bolos sekolah, jarang masuk sekolah segala macam. Jadi kalau bisa dibilang dalam 1 bulan itu bisa seminggu masuk sekolah. 1 bulan seminggu? Iya. Gitu, jadi macam seakan-akan ya terkenal lah semua teman-teman itu ngelihat yang namanya Midi, nama saya pribadi. Kalau ngelihat itu berpikirnya langsung ini anak gak bener. Yang hobinya cabut sekolah, gak mau belajar, gak mau segala macam. Itu memang bener-bener lah seperti itu. Apa latar belakang lo yang membuat bisa lo berpikir lo males masuk sekolah? Apa? Kalau latar belakang jatuhnya lingkungan ya, Mas ya. Kebetulan yang namanya di sekolah gua, sekolah Mas juga. Kebetulan teman-teman kita ini satu sekolah, jadi sama. Lu adik level gue. Ya itu, jadi tapi kan tetap satu abang sekolah. Dia itu sahabat aku, oke. Abang dia ini sahabat aku di SMA, dan dia ini adiknya. Iya, jadi awalnya itu seperti itu. Jadi kita juga saling kenal juga, kenal baik. Dan kalau masalah kenapa gue sering bolos itu balik lagi itu ke pribadi gue sendiri gitu. Dan gue memang tipikal anak yang sedikit lebih bandel lah. Karena kita jujur yang namanya musik anak-anak remaja, pancaroba itu masa-masa dimana labil, itu pemikirannya singkat gitu. Sama sekali nggak berpikir, kira-kira nggak suka dengan pelajaran, cabut. Kira-kira nggak mood sedikit pergi dari rumah, cabut. Dimarahi sedikit pergi sekolah itu cabut kan gitu, nggak masuk sekolah, cabut itu maksudnya bolos ya teman-teman. Jadi seperti itu, bolos. Jadi sampai akhirnya saya merasa titik yang buat gua down itu, bahkan gua ngerasa hampir pernah yang namanya nggak pingin sekolah lagi. Tambah malah pingin nggak sekolah lagi. Pingin nggak sekolah sampai itu ada titik dimana ketika almarhumah mama gua meninggal. Mama lo meninggal? Yeah. Waktu orang tua lo meninggal itu ya? Iya, meninggal dunia di saat posisinya itu kakak gua mau nikah di hari Minggu. Iya. Hari Jumat itu ibu gua meninggal. Dan itu meninggalnya tiba-tiba, tanpa ada sakit, tanpa ada apa. Malam Jumat jam 10 malam itu tiba-tiba jatuh pingsan, itu langsung meninggal. Di situ itu gua masih posisi kelas 2 SMA. Itu yang buat gua itu ngerasa apa ya? Macam gue kehilangan, kalau namanya cerita orang tua apalagi ibu, gue kayak ngerasa memang gak ada masa depan lagi gitu. Waktu orang tua lo meninggal, mama itu ya, mama ya. Karena jujur sebandel-bandelnya gue di sekolah itu jatuhnya, orang tua itu mau loh, saking dia sayangnya sama anaknya, dia nganter sampai depan gerbang. Aku mau masuk sekolah itu harus cium tangan, cium pipi kanan kiri orang tua gue, perempuan gue sendiri. Saking dekatnya. Dan setiap pulang sekolah seperti itu juga gitu. Jadi saking dekatnya, bahkan teman-teman bilang macam anak TK. Gue dibontotin, gue di apa, sampai dia ngejaga gue supaya gue nggak bolos. Dia tuh nunggu naik motor, dia lihat anaknya sampai benar-benar masuk ke gerbang, terus dia pergi gitu ketika pagi ngantar sekolah.
Jadi itulah titik dimana gue itu ngerasa benar-benar sedikit lebih hancur kalau dibilang, apalagi posisi labil, butuh yang namanya perhatian dari sosok ibu, apalagi orang tua laki-laki saya kerja sibuk termasuk orang sibuk kan gitu. Jadi yang ada itu orang tua di rumah. Itu benar-benar saya macam kehilangan persis macam kehilangan yang namanya sosok kasih sayang itu benar-benar hilang. Ya gue dulu sering nginep di rumah lo ya. Iya. Karena abang dia sahabat gue, tapi abangnya nggak main bisnis online. Ya maksudnya nggak main di marketplace. Abangnya nggak fokus karena abangnya PNS sekarang, ngajar ya, guru. Jadi gue sering nginep di tempat dia, dan tapi kita nggak terlalu dekat ya dulu ya, nggak terlalu dekat. Aku lebih dekat sama abangnya. Ya memang orang tua lo itu orang tua ibu lo lah ya, termasuk kan dekat sama aku, termasuk dekat, dan ya memang dia perhatian banget. Anaknya nggak pulang ditelepon, anaknya nggak makan disuruh makan. Terus selalu setiap aku dulu nginep di rumah lo, makan dulu Rip, ya kan? Ji ajak si Arif makan, abangnya Miji ya namanya. Ji ajak si Arif makan dulu, itu makan dulu, kalian makan. Jangan kalian keluar, mending kalian ngopi, main gitar di rumah, ya kan? Kan selalu seperti itu. Nyokap lo ya, orang tua lo lah. Ya bener. Dan gue kaget ya waktu itu orang tua lo tiba-tiba meninggal, padahal aku inget 3 hari yang lalu aku baru dari rumah. Bener. Dan itu sehat maksudnya nggak ada sakit apa-apa ya, nggak ada sakit. Dan aku ingat banget ibu lo baru nyuruh aku makan lah sebelum aku pulang. Makan dulu gitu kan, makan dulu sebelum pulang. Ya biasalah, nyokap lo kan selalu bilang gitu. Terus 3 hari kemudian kalau nggak salah nyokap lo meninggal, padahal tetehmu mau menikah, kakakmu mau menikah di hari Minggunya. Itu jadi mau nikah. Jadi itu momen-momen yang paling patah dalam hidup gue itu ketika kebahagiaan itu mau kita yang namanya ngadakan pesta, semua terletak udah dipasang. Iya. Acara udah di booking semua dari makanan segala macam. Tiba-tiba gitu macam kita mau lagi bahagia, jatuh 180 derajat berputar balik. Bingung itu asli, itu macam kita tuh macam disambar petir di siang bolong. Itu dan nggak ada tanda-tanda sama sekali. Itu luar biasa. Jadi di situ gue terpukul banget. Malam itu biasa aja. Sejam sebelum kejadian itu gue masih pulang dari main futsal kayak anak biasanya, anak sekolah biasanya. Malam jam 9 malam gue salam, gue cium pipi kanan ibu gue sempet kusuk-kusuk, pijat badannya. Terus gue coba bilang, Mah, Midi mau main PS dulu, namanya juga apa kan, Midi mau main PS dulu. Yaudah pergilah main PS. Selang 15 menit 20 menit dari main PS itu kakak gue jerit di ruang tamu gue. Mereka jerit, Midi, mama pingsan. Gue langsung lari. Orang tua gue perempuan itu udah tergeletak, langsung udah napasnya satu-satu, napasnya pelan-pelan. Gue pangku, gue nangis. Jangan kayak gini, jangan dulu mah. Mak, gue pukul terus kan, pipinya gue elus. Jangan kayak gini terus. Muka biru, keluar macam apa gitu, air gitu, buih gitu terus jatuh. Kita langsung di situ posisi hujan deras banget. Ngeluarin mobil, langsung tembak ke rumah sakit. Itu langsung meninggal, langsung diponis sekejap itu. Jadi kalau pribadi gue ngerasain di situ, gue ngerasa betul-betul ini kayaknya apa gitu, apakah ini cobaan atau gimana. Dan yang lucunya, yang buat sakitnya lagi abang gue itu, pagi sebelum orang tua gue meninggal, dia pergi kerja. Itu tanggal 1, dia gajian pertama dia kerja. Orang tua gue pingin bilang, bawain dong bebek tumis gitu, pulang gajianmu, pak mama pingin ngerasain. Iya. Jadi ketika di perjalanan ke rumah sakit, kami nelpon abang gue, bang, mama masuk rumah sakit. Oh iya,
bentar ya, abang kesana langsung. Jadi abang gue itu naik motor datang bawa bebek tumis ke rumah sakit. Dibawa bebek tumis itu. Bawa bebek tumis itu dibawa. Ketika dia nyampe ke rumah sakit, kami langsung meluk dia, bilang mama udah nggak ada. Itu luar biasa. Itu momen yang gue apa reaksi abang gue itu langsung nggak nyangka gitu, langsung dia ngelepas bebek tumis itu, langsung dia masuk ke ruangan waktu dicek kemarin ruangan rumah sakit, kamar rumah sakit, dia terkejut, orang tua gue udah ditutup selimut pakai kapas segala macam. Di situ posisi kakak gue mau merit, orang tua gue juga meninggal, sampai kami nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi ambulan langsung dibawa ke rumah, langsung mayat dibawa ke rumah. Semua tetangga heboh, nggak ada yang percaya karena pagi itu macam aktivitas masak seperti biasanya, aktivitas mau pesta gimana lah. Kalau kita pesta itu di lingkungan rumah gitu, jadi kan ibu-ibu tetangga itu datang masak, sempat belanja paginya sama ibu-ibu sekitar gitu. Tiba-tiba malam udah nggak ada. Terata yang awalnya terata yang udah dipasang semua untuk yang namanya makanan, semua papan bunga udah semua dipasang, udah undangan pun 2000 undangan udah disebar, udah fix, udah tinggal acara aja. Itu drastis 80 derajat berubah total. Kakak gua pribadi itu ijab kabul di samping jenazah orang tua gua. Itu gua ngeliatnya sampai gua pikir ijab kabulnya di hari meninggal itu. Di hari itu supaya kenapa? Supaya setidaknya orang tua gue itu nyaksiin. Biarpun itu sudah menjadi jenazah, paling enggak orang tua gue itu nyaksi. Jadi di situ ada ijab kabul ayah saya, kakak saya sama suaminya, di sebelahnya itu jenazah ibu gue. Oke. Jadi itu momen-momen pukulan telak yang gue dapat selama hidup gue. Gue kehilangan orang tua yang gue sayang dengan cara tiba-tiba, seakan-akan tanpa ada hujan, tanpa ada apa, tiba-tiba gue macam disambar petir gitu ya, udah selesai gitu, macam apa ya titik terendah gue lah itu. Jadi kehilangan kasih sayang itu pasti udah. Ketika ibu nggak ada, semuanya hilang. Semuanya hilang. Kasih sayang itu udah hilang. Mulai dari etika kita, mulai dari kita berbicara segala macam. Semua kan orang tua itu terlalu yang namanya perfeksionis. Kalau apalagi orang tua perempuan, dia lebih mementingkan yang namanya attitude segala macam. Itu hilang. Macam ya udah gitu, jalan gitu aja. Dan gua mandang ayah saya, papa kalau dibilang, gua mandang gua kadang nangis juga posisi itu, karena shocknya kan luar biasa. Bukan 1-2 orang yang shock, satu keluarga semua shocknya. Jadi gue mandang kalau seandainya di saat itu juga orang tua laki-laki saya diambil, karena kondisi lagi kehilangan itu shock, tiba-tiba orang tua laki-laki lo down meninggal. Gue yatim piatu sekejap. Itu gue yang buat akutin sampai detik ini kan. Jadi itu sih yang buat gue pribadi jadi lebih dewasa, lebih kuat. Itulah yang buat gue itu nggak peduli lagi yang namanya sekolah. Gue kalau bisa dibilang sampai semenjak kejadian itu, gue nggak pernah masuk sekolah. Gue pergi dari rumah, tapi gue nggak pernah masuk sekolah. Terus lo ngapain? Ya gue ibaratnya gue nenangi diri. Kadang teman-teman mungkin tahu di warnet gitu, main game apa gitu yang karena gue nggak masuk lagi di otak gue itu, ngerasa ya udah, karena kan namanya anak di usia gue mesti ngerasa yang pingin namanya perhatian. Orang tua perempuan gue pingin banget gue itu jadi ikut masuk kepolisian. Oh, nyokap lo pingin banget ikut IPDN, ikut apa segala macam. Lihat anaknya sukses lah. Itu kepingin banget ya. Jadi sampai semua itu difasilitasin sama dia yakin mau cek apa, mau ini semua difasilitasi supaya anaknya itu memang dia pingin. Aku pribadi yang ditunjuk dia karena dia ngelihat aku hobi olahraga, hobi yang namanya agak sedikit apa, dia pingin ini harus masuk minimal anak papa, anak mama, ada salah satu dari kalian ini masuk di
ini angkatan apapun itu, mau angkatan apapun itu. Itulah yang buat sampai sekarang ya gue belum bisa kasih itu juga. Setelah nyokap lo meninggal nih, terus akhirnya lo makin uring-uringan. Nah, apa yang bisa memotivasi lo sampai bisa lo berpikir untuk bisnis ataupun lo bisa berpikir untuk merubah hidup lo? Tapi lo nggak sampai narkoba kan? Enggak. Setahu aku lo nggak ada pernah narkoba. Enggak. Lo nggak pernah juga minum? Enggak. Oke. Apa yang memotivasi lo untuk ngerubah kemalasan lo, uring-uringan lo pada waktu itu? Seberjalannya waktu, ketika kemarin waktu pas sekolah itu kan sampai dipanggil itu sama kepala sekolah. Lo dipanggil ya? Panggil kepala sekolah. Dia bilang, ini kalau lo besok nggak masuk, lo dipecat. Pecat sekarang juga pak. Gue nggak peduli. Gue bilang, gue nggak peduli pak. Kalau bisa orang tua gue yang nanda tangani, gue dipecat sekarang juga. Sampai segitunya lah gue merasa nggak ada lagi harapan itu kan. Harapan hidup. Ya, bukan harapan. Ya apapun itu, karena gue memang betul-betul deket banget sama orang tua. Tapi yang nggak ikhlasnya gue, orang tua gue dipanggil tiba-tiba. Itu yang buat gue itu nggak ikhlas sampai kemarin itu perjalanan waktu. Setelah itu terkejut kan, kebetulan orang tua gue juga dikenal di sekolah itu juga, ditelepon gimana caranya, solusinya segala macam, coba dinasihatin. Dan papa gue sendiri yang menasihatinnya, jangan seperti itu, didudukin lagi kami berdua ngobrol, jangan kayak gini, kalau memang apa cobalah ikhlasin pelan-pelan segala macam, perbaikin semuanya, jaga sholat, jaga ibadah, balik lagi apapun ceritanya semua kembali, nggak ada. Jadi gue dikuatin sama papa gue sendiri, bilang kayak gitu, jangan terpaku, jangan hanya karena ini, semua udah ada jalannya, semua udah ada hikmahnya, jadi nggak ada itu semua, cobalah balik lagi. Dan itu yang buat gue semangat. Dan orang tua gue alhamdulillah dia selalu kasih support kalau untuk hal anaknya itu, supaya anak itu jangan macem-macem kan gitu. Dan gue selalu gak kasihan gitu lihat orang tua laki-laki gue, papa gue sendiri. Jadi setiap gue ngelihat, gue ngerasa aku cuma satu orang tuaku. Aku pengen buat dia itu senyum, pengen buat dia bangga, pengen buat dia itu bangga menceritakan. Karena setiap dia pulang kerja, dia selalu bercerita, anak temanku kerjanya ini. Dia selalu cerita sama kami, sama anak-anaknya. Anak teman papa kerjanya ini, anak teman papa kerjanya ini, anak teman papa kerjanya ini. Situ gue ngerasa, ya gak ada apa-apa. Kalau dibilang cuma nyusahin aja, bandal, minta apa uang aja, pandainya cuma ngabisin aja apa yang dikasih. Kalau salah nanti yang kita buat, orang tua yang kita salahin karena nggak perhatian lah, nggak inilah segala macam. Jadi itu yang buat gue itu ngerasa termotivasi sampai detik ini juga. Karena ngelihat orang tua juga kan, mungkin dia berharap gitu anaknya ada yang berhasil, ada yang lumayan minimal bisa dibanggakan, bisa yang dibuat bisa menaikkan orang tua juga gitu kan. Jadi sampai detik ini seperti itu. Berjalannya waktu, gue tamat kuliah, tamat sekolah, gue kuliah. Karena kan kemarin udah diatur itu tamat sekolah, gue langsung ngambil pendidikan angkatan segala macam. Ternyata karena orang tua perempuan gue udah nggak ada, gue jadinya kuliah seperti biasa, seperti anak-anak pada umumnya. Dan itu gue ngambil jurusan olahraga. Oke, gue jalanin. Jadi karena gue masih yang namanya ngerasa orang tuaku cuma satu, orang tua berpikir seperti itu, sana dia nggak ada, apa aku mau jadi apa, karena kan ayah nih tinggal, kapan aja bisa dipanggil. Kalau aku nggak dari sekarang belajar, aku harus gimana? Dan di saat itu gue mencoba yang namanya itu bisnis MLM. Waktu itu ya, lo coba MLM itu di bangku kuliah? Di bangku kuliah semester pertama. Jadi aku ikut MLM, gue ikut yang namanya join di MLM, gue di prospek. Kebetulan gue di prospek sama teman.
temen ini ngakunya dia punya acara, temenin supaya ke acaranya datang. Gua ikut, malah yang ada di prospek. Jadi seperti itu di prospek. Tapi gue berpikir lagi, namanya juga masih labil. Ya mungkin inilah caranya cepat untuk maksudnya inilah jalannya supaya sukses. Inilah caranya supaya sukses. Jadi kita di prospek, orang berdatang berdasi-dasi, ya kan, bilang dahsyat gitu-gitu. Jadi auranya itu pun dapat semua, semangatnya mereka. Jadi kita disuruh berdiri, kita disuruh dihore-horein macam apa ya dibilang macam tim hore. Macam cheerleaders. Macam cheerleaders ya enggak. Tapi yang pasti lepas dari situ gue berpikir, oke lah, kenapa nggak gue coba. Cuma di situ lo masuk MLM akhirnya. Jatuhnya dana kan nggak ada, namanya juga baru kuliah, kita nggak punya, kita jajan mesti dari orang tua, nggak punya penghasilan. Gue deketin orang tua gue ngomong sama apa, media ada bisnis MLM. Seperti ini bisnisnya, kita pakai jaringan, kita ngerekrut orang, kita dapat sekian. Gimana menurut papa, boleh nggak Medi ikut? Berapa biayanya? Sekitar 8 juta. Oh oke, kata orang tua kayak itu. Ini papa kasih, tapi jangan harap sukses dari sini. Ini untuk sekolah karaktermu, supaya kamu bisa melatih kamu supaya lebih bisa terbuka wawasan. Karena saat itu kan masih labil. Jadi dia yang lucunya, yang gue salutnya nih orang tua gue juga, dia mensupport anaknya kalau untuk bagi hal-hal itu, tapi dia nggak ngarapin sukses dari situ. Minimal kamu kerjakan apa yang menurutmu itu bagus, positif, silahkan disupport. Dia kasih uang itu sama saya. Saya ikut gabung di MLM itu. Jadi MLM itu kan itu jual produk ya, jual produk kesehatan kayak untuk propolis, Melia Biang. Jadi produk itu kesehatan itu gue kasih sama orang tua gue untuk dikonsumsi. Oke. Jadi adalah efeknya juga kan, supaya orang tua gue juga sehat, produknya bagus. Tapi di MLM ini dua, negatif sama positif. Ada dua hal yang bisa kita tarik di MLM ini. Oke. Positif dengan negatif. Positifnya, saya juga benar apa kata papa saya. Nggak tahu entah benar entah orang tua saya pernah ikut atau enggak MLM, tapi yang jelas yang dia tahu MLM itu seperti itu, multi level marketing. Kita meyakinkan orang untuk gabung segala macam, silahkan kan gitu. Jadi untuk melatih kamu bisa public speaking, bisa bicara, bisa yang namanya tampil di depan umum, kita bisa meyakinkan orang, kita bisa yang namanya apa, itu melatih karakter karakter kita. Jadi karakter kita kebentuk, itu murni kebentuk. Dan itu saya jalani 1 tahun. 1 tahun itu gue prospekin orang, gue belajar seperti itu. Yang dibilang dinyinyirin lah, yang dibilang semua dapat. Jadi dibalik MLM itu positifnya gue juga dapat mana teman-teman yang istilahnya yang menghina-hina itu, mana teman-teman yang nyinyir itu gue filter di situ juga. Jadi kan kita nggak berdosa juga toh, kalau dia memang nggak suka ngomong baik, nggak perlu ngina, ya ngomong, cukup diam aja, ngomong baik-baik aja, bilang nggak minat, kayak nggak tertarik, ya nggak apa-apa ya gini. Ini nggak ya, lo kan nawarin aku juga. Iya benar. Kan tapi mas kan aku nggak pernah ya ngomong yang tahap yang buat nyakitin kan. Ya yang buat nyakitin. Ya paling nggak aku belum minat kan gitu kan. Jadi di saat gua masukin MLM itu juga banyak teman-teman yang ngomong cakep-cakep doang. Oh iya. Tapi sukses enggak, sukses dulu baru banyak cakep. Itu gua diam gitu. Gua ngerasa anjing kok kayak gini kali. Kan gitu. Gua ngerasa ya kalau memang lo nggak suka nggak usah kayak gini. Toh aku nggak ngerugiin lo. Aku nggak ada yang namanya nipu. Aku nggak namanya apa. Aku cuma jual produk. Cuma karena paradigma orang MLM ini menjanjikan kapal pesiar yang nggak di luar logika gitu, yang menjanjikan nanti. Ya tapi kan sebenarnya gini bro, Tata potong. Oke, tadi lo bilang nih, lo awalnya naik kerja kan sama teman lo kan, tapi lo ditipu. Lo disuruh datang ke satu acara. Terus habis itu ketika lo datang ke satu acara ngelihat orang pakai jas disemangati, dibangkitkan auranya, itu kan sebenarnya yang hal negatif. Nipu juga kan? Iya. Ada juga nipunya gitu. Iya.
Itu kan yang terjadi di dalam MLM. Yang kadang aku pernah sekali, soalnya gini bro, kejadian aku disuruh nih datang. Aku butuh kerja juga waktu itu, mencari kerja, aku disuruh datang. Terus ketika aku datang, dia bilang gini, "Kamu mau kerjaan? Ayo kita datang. Aku ada kerjaan nih." Yang namanya kerja setahu aku itu wawancara, wawancara lah ya. Wawancara itu kan pagi. Kenapa ini wawancaranya sore? Jam 5 sore. Ya kan nggak masuk logika sama aku. Tapi ya mungkin oke lah. Mungkin langsung jumpa sama ownernya. Nah ketika aku nyampe di satu tempat, aku ngeliat rame orang pakai jas. Wah ini udah nggak bener nih. Waktu itu aku mikirnya gitu, karena aku orangnya kritis banget kan. Wah ini udah nggak bener nih. Udah lo masuk aja ke dalam. Aku disuruh masuk. Tapi aku merasa nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, karena aku butuh kerja. Nah, tapi kayaknya aku disuruh bakal sesuatu ini pada waktu itu. Dan ternyata benar, feelingku benar pada waktu itu. Ya orang di dalam itu ya lagi di prospek sama MLM. Ya mungkin nilai positifnya aku nangkapnya itu secara untuk ngerekrut, membentuk karakter. Ya, karakter untuk kita berani, karakter untuk kita public speaking. It's okay. Ya orang tua lo bener, papa lo bener. Ini kalau menurut aku, jangan harap lo sukses dari sini. Lo belajar, karena ini adalah pembentukan karakter. Nah faktanya lo sukses nggak di MLM? Kalau sukses, ya pasti enggak. Kalau sukses gue udah pasti gue jalanin sampai detik ini kan. Ya. Karena nggak sukses gue lah, bukan nggak sukses juga sih, karena bukan gua, gagal tapi ya nggak bukan gagal juga. Kalau dibilang profit, ya, untung, gue bahkan lebih dari untung, gue bilang gitu ada. Karena gue juga belajar dari itu selama 1 tahun. Gue rekrut orang, karena kan kita ketika kita katakanlah 4 juta orang sekali masuk, itu 1 slot aja itu bisa dapat 1 juta. Jadi ketika kita orang join 4 juta, kita dapat 1 juta. Satu slot. Ketika orang 8 juta, kita dapat 2 juta. Kan seperti itu sistem rekrutan MLM-nya. Alhamdulillah ketika aku join, aku lumayan banyak dapat member. Member yang gabung itu banyak gitu kan. Banyak yang terjebak sama lo ya. Banyak yang terjebak juga gitu. Gak tahu kalau terjebak atau enggaknya ya. Tapi yang pasti ya memang ya sih terjebak. Tapi yang ya itu kan tergantung orangnya. Kayak kalau misalnya dia masuk ke dalam MLM terus dia berhasil, ya itu kan tergantung lagi orangnya ya. Dan kalau dia mikirnya rugi, ya itu tergantung cara pikir pandang orangnya. Karena juga ada produknya. Iya. Yang kalau yang aneh itu kalau misalnya MLM gak ada produknya kan gitu. Bener. Jadi sebenarnya MLM itu kan, kalau aku pribadi aku nggak terlalu mengebela juga, nggak terlalu menjatuhkan juga. Tapi sebenarnya yang salah itu oknum di dalam orangnya. MLM itu. Ya, kenapa? Bukan sistemnya yang bukan salah. Sistem. Kalau sistem itu oke, karena sistem MLM ini udah dibuat bahkan puluhan tahun sebelum ada marketing kan gitu. Ada yang menciptakan sistem seperti ini, tapi oknumnya ini yang salah. Oknumnya itu dia menjual janji-janji manis untuk orang itu gabung, bukan khasiat obatnya, bukan fungsi obatnya, bukan manfaat obatnya. Yang dijual malah janji-janji suksesnya itu yang salah. Ya. Padahal kalau seandainya rules-nya itu ditarik lagi, kalau kita menawarkan dari awal itu obat untuk orang sakit, itu bagus. Ya. Itu bagus, dan itu bisa potensi besar juga. Ya, bagus untuk marketing. Bagus untuk marketingnya. Tapi obatnya ya yang diapakan, karena kan kita yang namanya pembisnis online juga, produk kita knowledge-nya harus kita pahami. Tanpa knowledge kita nggak ada apa-apanya. Itu marketing, itu dasar marketing. Jadi marketing itu harus paham produknya apa. Ketika produknya ini bagus, produknya memang bagus. Di MLM itu produknya bagus yang gue jalanin. Jadi ketika produk itu bagus, ditawarin sama orang lain, produk orang lain suka, bermanfaat sama orang lain, dia merekomendasikan ke orang lain, itu oke. Itulah yang dibilang namanya dapat. Tapi yang lucunya, oknumnya ini malah bukan produknya yang diutamakan, tapi hasilnya. Jadi hasil uangnya yang didapat. Jadi itu yang buat salah. Yang buat salahnya itu, jadi mereka memaksakan orang supaya gabung,
dengan iming-iming nanti dapat kapal pesiar, nanti dapat mobil, nanti dapat ini, itu yang bahaya. Jadi sistem orang berekspektasinya udah gede di luar. Paham kan Mas maksudnya? Mereka udah berekspektasi aku join ini kapal pesiar. Ya bodoh orang berpikir seperti itu. Sama sekali nggak kerja tiba-tiba ada kapal pesiar. Sementara itu sebenarnya memang bisa dapat, tapi dengan catatan ya, kerja mati-matian mungkin bisa 1 juta member, 2 juta member kan gitu. Ya bisa terjadi sebenarnya, itu bisa terjadi. Tetapi karena janji-janji itu ekspektasi, dia menjelaskannya janji, ekspektasinya tinggi, yang di prospek tadi berekspektasi tinggi, ketika menjalani tidak sesuai ekspektasi, jadi bullshit. Itulah salahnya di MLM itu. Kalau dari segi negatifnya. Kalau dari segi positifnya, karakter kita terbentuk. Nah akhirnya kalau gue tangkap dari cerita lo, motivasi lo karena orang tua lo tinggal satu pada waktu itu. Terus kalau bokap lo ninggal, lo anak yatim piatu, harta yang sekarang itu pasti bakal habis. Dan akhirnya lo harus berusaha untuk merubah hidup lo, merubah cara pandang lo, gimana caranya lo bisa ngasilkan. Benar. Akhirnya lo ikut MLM. Karena kebetulan lo ditawarin MLM. Berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun. Dan itu balik modal dan dari MLM juga untung lah ya. Iya, gua berangkat ke luar kota, Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung. Itu gua dari MLM. Dan yang lo dapat mungkin selain dari itu lo dapat juga pembentukan karakter. Benar. Setelah MLM 1 tahun nih. 1 tahun berjalan MLM, itu IP gua itu 0,20 bisa. Jadi itu semua mata kuliah semua. Jadi itu gua semua mata kuliah gua semua. Orang tua gua ngelihat gua gila, ini cerdas. Albert Einstein. Ini apa sih maksudnya? Dikuliahkan, dibiayain. Banyak orang di luar sana yang mau kuliah, bahkan dia masuk di universitas ini aja dia harus bayar puluhan juta. Kau udah kuliah semua nilainya, maumu apa? Itu dibilang orang tua. Kalau memang kayak gini ya caramu, nggak usah kuliah, pergi kau dari rumah ini. Itu dibilang bokap. Itu karena kenapa? Itu pukulan juga telak. Karena dari MLM pun hasilnya nggak terlalu besar gitu. Jadi belum ada yang bisa dibuktikan apa-apa, tapi dikorbankan kuliah yang tadi. Jadi orang tua kan keselnya di situ. Sementara notabene orang tua saya ini orang pendidikan. Dia selalu, bahkan dia bisa meluluskan ribuan orang tiap tahunnya. Anaknya sendiri kok bisa kan gitu. Apa masalahnya? Jadi dibilang, kok pilih kuliahmu atau masuk ikuti MLM-mu itu. Kalau masalah karaktermu itu bisa kapan aja bisa dikerjain. Kalau masalah MLM itu, tapi kuliah ini harus dikerjain secepatnya. Karena kan orang tua pendidikan. Jadi semua itu satu keluarga itu rata-rata pendidikan semua. Sarjana, yang S2, kakak dosen segala macam. Jadi dia pinginnya itu saya itu seperti dia juga kan gitu. Dan dia support kalau untuk pendidikan. Tapi kalau yang untuk yang kita terlalu berambisi kali di hal itu, dia juga nggak suka gitu. Tadi kan dia support awalnya masuk MLM. Cuma kalau kita terambisi merasa itu suatu hal yang wah segala macam, dia paling nggak suka juga gitu. Jangan berlebihan juga gitu. Nah setelah itu gua berpikir juga kan, karena di MLM ini banyak orang yang kecewa, banyak orang yang dipaksa untuk sakit hati, dipaksa join, ya kan, suruh gadi sana sini, ditipu lah, tertipu juga dia. Ya balik lagi, saya pribadi mundur, tarik diri, saya fokus di kuliah. Saya berpikir balik lagi kayak normal, uang jajan dari orang tua lagi, kan gitu, uang jajan dari orang tua lagi. Tapi balik lagi, ketika orang tua nggak ada, aku masih semester 1, masih ada 7 semester lagi yang harus kujalanin, sekitar 3 tahun setengah. Dan uang biaya kuliah itu juga lumayan mahal. Seandainya orang tua tiba-tiba nggak ada, gimana? Karena udah mindset dari yang orang tua sebelumnya itu meninggal tiba-tiba, itu terus terdoktrin, terus di trauma itu tetap ada. Jadi itu harus antisipasi itu langsung ada gitu di dalam hati. Mau nggak mau
coba deh belajar di sambilan di kuliah. Gua sambilan jual voucher. Jadi gua kebetulan relasi ada juga, jumpa teman, dan ini freelance, bisa dikerjain kapanpun. Yang voucher yang gua jual ini macam-macam voucher, mulai dari voucher spa, kecantikan, makanan, hiburan, bahkan gym kan gitu. Dari MLM, gua kan udah punya modal nih untuk yang namanya selling, kayak mana kita prospek gimana, sampai di voucher gue paham yang namanya alt treatment untuk perempuan, gimana mengusuk perempuan, karena kan di situ ada produk knowledge-nya harus dipelajarin supaya kita menjelaskan sama customer itu lebih dapet. Jadi itu gue pelajarin juga gitu, hal-hal kayak gitu. Di situ juga gue belajar. Contohnya gue jual bulan ini gue jual voucher kecantikan. Market gue mau nggak mau anak mahasiswi, kampus-kampus, penampilan rapi, wangi. Kita datang ke kantin-kantinnya kampus, ada mahasiswinya, kita tawarin gimana caranya dapat voucher ini, kegunaan voucher ini apa, keuntungannya apa, manfaatnya apa, segala macam. Dan di situ mereka mau beli voucher kita. Di voucher itu pembagiannya sama owner itu 60-40. Jadi 60% sama owner, 40% sama kita. Dan harga voucher itu cuma 100.000. Oke. Nah, jadi setiap closing satu voucher itu dapat 40.000. Jadi satu hari itu kami dibatasin, maksimal itu bisa bawa 20 voucher. Nah, jadi di situ gua belajar, dan setiap gua jual voucher itu selalu habis. Sehari itu selalu habis. Oke. Nah, itulah yang gua pelajarin dari MLM itu juga lah ya. Iya, semua itu dari MLM juga gua pelajarin. Ya udah, selalu habis. Gua ambil lagi. Bulan depan berganti lagi tekniknya. Tekniknya berganti lagi dari gym misalkan. Jadi kan disinilah kita itu juga di yang namanya kreativitas kita juga yang namanya itu harus dilatih. Ketika kita nggak punya kreativitas dalam selling, itu bisa bahaya. Jadi kita diletak voucher gym fitness, kan nggak mungkin sih market kita kampus. Iya. Itu beda pasti market. Beda market, udah jelas. Di situ kita putar otak kemana yang mau kita arahkan. Nggak mungkin juga kita ke tempat fitness. Ya digebukin lo sama yang punya fitness. Logikanya kan itu voucher di tempat fitness, sementara lo sarankan dia nge-gym tempat lain. Jadi teman-teman main hajar aja di pinggir jalan ditawarin. Udah kurus krempeng lo. Digebukin sama orang yang punya fitness, apa nggak makin pengen? Jadi lo lempar kemana? Jadi gue berpikir gini, gimana caranya supaya laku voucher fitness ini? Gue searching, itu ada ternyata di Medan tempat di susu untuk khusus produk fitness. Jadi gue di situ berpikir, jadi teman-teman yang ngambil voucher fitness ini, mereka menyebar, mereka random aja ke kampus, ke apa yang penting. Jadi, tapi gue nggak selalu seperti itu. Gue berpikir gimana caranya supaya ini closing. Gue datang ke tempat jualan susu fitness, gue ngetem di situ. Setiap mereka ada yang turun dari mobil atau motor beli susu Elmen misalkan, dia keluar, gue langsung samperin, gue tawarin fitness. Karena kan kemungkinannya gitu. Karena kalau nggak mungkin dia beli susu Elmen kalau dia itu nggak nge-gym. Ya. Kan gitu. Dan berarti jualnya bukan di tempat gym, melainkan di tempat suplemen. Jadi jatuhnya ketika mereka keluar, mereka beli, dan di situ closingan lebih gede. Ya, marketnya pas ya. Jadi gue cuma jual 3 jam aja gue ngetem di situ, itu bisa laku 20 voucher habis. Oke. Nah, seperti itulah. Jadi seperti itu gue jalanin selama beberapa tahun juga. Lama? 1 tahun setengah juga itu jual voucher. Lo jual voucher itu lama? Di RSS kan? RSS. Ya, yang punya kawan aku soalnya. Jadi, soalnya saya tahu di mana ya. Karena itu yang tahu. Bisa kerjaan seperti itu yang bisa membackup kampus. Karena kampus yang saya kerjain ini jam masuk kuliahnya itu nggak tentu. Bisa kita jam 8 pagi masuk, terus nanti jam 4 pagi, jam 4 sore juga masuk lagi. Jadi kita nggak bisa ngambil. Tapi kalau kita jual voucher, kita bisa freelance. Ketika kosong waktu kita hajar. Dan kita kapan mau jualan ya tergantung kita aja kan gitu kan. Oke. Berarti setahun ya lo? Setahun lebih ya kerja di situ. Oke, setelah habis lo jual voucher nih, udah banyak dong uang lo di situ.
Ya kalau sehari dapat 10 aja udah dapat 400.000. Kalau banyaknya balik lagi. Kalau jatuhnya ketika kita dapat uang itu namanya juga masih yang namanya kita masih labil. Kita nggak tahu konsep uang ini mau dibawa kemana. Belum punya tanggungan, belum punya apa. Ya kita cuma untuk nikmati kayak beli celana, baju, tas pribadi gitu kan, untuk memuaskan diri sendiri juga gitu. Nggak ada yang namanya kita berpikir untuk investasi segala macam. Karena kan mentalnya mesti mental pekerja. Oke, berarti habis di tongkrongan. Iya, habis di tongkrongan, nongkrong tiap malam segala macam kan gitu. Ya, habisnya ke situ semua uangnya gitu. Jadi satu hari dapat 400, pengeluaran 300.000 sehari kan gitu. Ya mungkin bagi anak-anak kuliah ngerasa lumayan besar kan gitu kan. Cuma tergantung lagi. Kalau kita sendiri nggak pandai jualan ya nggak bisa juga kita main kerjaan seperti ini kan gitu. Itu juga yang buat gue itu ngelatih juga. Yang terus lanjut voucher juga gue ikut yang namanya jadi ARKU di IO, kayak misalnya apa namanya rokok susu ya. Jadi gue bagian area koordinasi mereka sana, karena waktu di interview gue banyak pengalaman marketing. Jadi mereka nempatkan gue di ARKU, area koordinasi. Jadi gue bawa SPG di titik-titik koordinatnya mereka tentuin. Kita datang, kita kontrol, pembukuan kita pegang, kita ngasih laporan ke perusahaan. Jadi begitu juga seterusnya kan. Itu nggak lama sih kalau yang di di rokok dan di susu juga nggak lama. Itu sekitar 5 bulan 6 bulanan lah. Lo di situ. Dan gue terus di situ berjalan. Gue jualan online juga, BBM. Jadi basic gue ini memang hobinya dagang, hobinya itu jualan. Marketing, karena terbentuknya tadi kan. Jadi bawaannya itu memang mau selling aja gitu, mau jualin barang aja gitu kan. Kita pingin yang namanya jualan. Sampailah ketika gua di BBM juga gua jual sepatu. Semuanya lah gua manfaatin lah, handphone ini gua jadikan duit. Yang penting cuan, yang penting gua itu ada terus duit gua. Ada uang untuk nongkrong, ada uang terus. Nah, next balik setelah itu gue 2012 masuk kuliah. Tamat 2018. Itu hampir 6 tahun, karena dari semester pertama yang E itu harus dikejar terus-terusan. Tiap semester diganti nilainya. Diganti per semester. Itu yang buat gue lama. Di samping berarti 6 tahun ya. 6 tahun gue nyelesaikan itu. Nah, tanggapan dari bapak lu apa? Waktu lo tamat 6 tahun. Gue selalu marah juga kadang. Dia selalu bilang gini, mau jadi apa kayak gini? Janganlah sampai dihina dulu baru terpecut untuk mau wisuda, untuk mau kerja segala macam, untuk ini, untuk mau apalah, semangat lah gitu. Karena mesti angit-angit ayam juga biasa pergi D3 lah pokoknya. Datang duduk diam. Kampus itu nggak ada lah apapun itu ininya, prestasi yang didapat. Tapi sebenarnya lo niat nggak kuliah? Kalau niat balik lagi, karena niat di awal sama orang tua gue dibentuk untuk jadi angkatan. Ketika orang tua nggak ada, gue terpaksa kuliah, ya gue jalani kayak air mengalir aja. Nggak ada niatan berarti? Ya niat nggak niat sih. Kalau dibilang ya apa itu namanya niat nggak niat apa ada niatan? Ya niat karena ngelihat orang tua juga, apa maunya turutin aja, janganlah ngebantah. Karena kan kasihan juga tinggal satu kan. Ya berarti lo nggak niat. Ya, lo nya cuman mau menjaga perasaan orang tua. Iya apapun. Iya kan? Berarti dari lo nya sendiri lo nggak niat kuliah kan sebenarnya? Ya, lo pinginnya kerja. Pinginnya bisnis. Nyari kerja, jualan apa segala macam, cari uang lah pokoknya. Bener. Tapi sebenarnya lo cuma ngejaga perasaan orang tua lo. Oke. Dan ketika mama lo udah nggak ada, ya mungkin dulu lo ada lah, mungkin semangat mau masuk polisi atau masuk angkatan. Bener. Terus abis itu lo karena nyokap udah nggak ada, ya ini udah hilang semua lah, ambar lah itu semua. Dan lo ngejaga perasaan bokap lo yang tinggal satu, ya udahlah aku kuliah. Gitulah ya. Iya. Oke. Nah ini tadi ARKU terakhir. Abis di ARKU lo tadi tamat kuliah juga udah 6 tahun. Terus habis itu lo bisnis apa lagi? Atau kerja di mana lagi? Terakhir gua mutusin kerja di sales mobil. Di sales mobil. Berapa lama itu lo di sales mobil? 5 bulan. 5 bulan. Jadi sebelum wisuda adalah interview di salah satu showroom mobil.
Di situ gue ngedaftar sebagai calon marketing, dan di situ gue diinterview sama kepala cabang langsung. Di situ yang diambil yang daftar 50 orang, yang diambil cuma 5 orang. Kebetulan gue diinterview sama kepala cabang. Gue masuk ke dalam, terus gue langsung disenggak. Lo ngapain lo di sini? Pas di interview? Iya, waktu gue masuk, permisi pak, mau ngapain lo kemari? Langsung ditembak seperti itu. Gue diem dong. Ini apa sih maksudnya? Kan gitu. Gue harus lo masuk. Waktu gue masuk, lo mau ngapain lo di sini? Gitu. Mungkin dia ngetes mental aja, gitu, ngetes mental yang mau diinterview ini kuat nggak sistemnya, karena tahu under pressure di besar. Mau interview pak? Oke, duduk. Gue duduk, ditanya, lo pandai apa? Dibilang gitu. Saya pernah jualan pak. Jualan apa lo? Jualan, ya gugup dong karena nanya kayak gitu. Kita istilahnya lagi tenang ini, posisi mood lagi enak, dibentak-bentak kayak gitu macam mau diajak bertumbuk. Jadi seakan-akan kita itu macam dimarah-marahi gitu kan, dibentak-bentak. Ya ada rasa emosi juga, cuma balik lagi kan. Lo mau ngapain lo di sini? Gua mau interview pak. Oke, silakan duduk. Terus apa pandai lo? Bilang kayak gitu. Saya pandai jualan. Jualan apa lo? Saya jualan saya jualan voucher, saya jelasin lah semua. Saya bagian arko, saya jualan sepatu, semua segala macam. Saya pernah ikut MLM. Terus dia yang dibahas, dia sepatu apa yang lo jual? Sepatunya yang dibahas dia di saat itu juga. Sepatu macam-macam pak. Jadi di situ saya dengan PD-nya juga saya ngelawan, istilahnya kalau dibilang dengan tegas juga. Saya menjawab ada 3 hal pak, kriteria sepatu. Ada original, premium, KW, gua bilang kayak gitu. Jadi range harga dari premium itu, dari original itu bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Kalau harga premium itu ratusan ribu, KW itu bisa puluhan ribu. Gua bilang kayak gitu. Terus gimana lo mau jual yang puluhan juta sepatunya? Ya gue punya market pak, gue ngelihat orangnya juga, nggak sembarangan gue main hajar aja. Kalau memang dia memang tipe kalau orang yang hobi beli sepatu jutaan, pasti akan mau beli. Gue tawarin, dia diam di situ. Terus dia balik lagi, dia dengan cakap nantangin lagi. Dia bilang, ya itu kan sepatu jutaan, ini mobil ratusan juta, gimana lo jualnya? Dia bilang kayak gitu. Ya gue ngerasa, gue patahin. Jadi dijual pak, dibayar sama gue orangnya. patahin lagi. Ratusan juta kan pak kalau cash. 15 juta orang bisa beli mobil kok kredit. Dia diam. Jadi gini pak, mahal murah itu relatif. Jangan pernah babak samakan daya beli orang. Gue jawab kayak gitu. Dia diam. Gue juga ngebelawannya dengan seperti itu, ngejawabnya. Kalau kita membatasi atau kita menjengkali daya beli orang, itu bukan marketing pak. Intinya dalam marketing ini kita harus paham produk knowledge-nya. Tanpa produk knowledge nihil. Gue tembak kayak gitu. Dia malah dia yang gua balik lagi gitu kan. Lo prospek. Gua bukan prospek maksudnya. Gua jawab dengan tegas itu tadi. Iya. Terus dia ngerasa, "Gimana cara lo jualnya?" Dia bilang. Saya punya database. Orang tua saya pekerjaannya sebagai dosen. Semua database universitas orang tua tempat saya kerja itu ada sama gua. Ini bisa jadi satu database. Karena gini, dia diam di situ. Oke, tadi kayak gitu. Silakan keluar. Sesingkat itu kalau nggak sama sekitar 10 menit 15 menit. Padahal orang yang diinterview rata-rata sebelum gua itu setengah jam atau 1 jam. Tapi ketika gua 15 menit, gua ngerasa kayaknya gua nggak diterima nih. Karena cepat banget kan gitu. Ibaratnya entah karena gua lantam atau apa. Jam 10 jam 8 gua datang, jam 10 gua pulang. Karena gue nunggu antrian tadi, jam 1 siang gue ditelepon suruh masuk kerja. Dan itu yang diterima cuma 5 orang. Jadi di situ pengalaman juga sama gue. 5 orang yang diterima. Jadi gue berpikir waktu gue besok masuk cuma 5 orang yang gue lihat. Nggak lo tanya sama 5 orang itu? Ya gue tanya, kamu kerja di mana? Nggak pernah kerja. Kenapa? Kok bisa masuk? Emang kenapa? Tapi saya anak mantan direktur PLN. Jadi karena selling mobil ini bukan dia nggak ngelihat juga pandai jualan, tapi asalkan dia punya market dihajar, direkrut gitu, diterima. Gue tanya lagi, lo nggak pernah jualan? Oh pernah.
jualan di mana? Oh enggak, aku kemarin kerjanya bagian konveksi. Konveksi maksudnya buat home industry sendiri. Cuma karena nggak jalan, jadi gue pilih kerja. Loh, terus orang tua malah kebetulan orang tua saya kepala cabang di Daihatsu. Istilah kepala cabang di showroom lain. Punya market lagi dong, database. Ternyata mereka merekrutnya berdasarkan syarat-syarat itu. Jadi, oh gue paham cara main di online ini, mobil di showroom ini. Gue mulai pelajarin. Hari pertama, gue langsung waktu gue ditelepon hari jam 1 siang itu, gue ditelepon suruh masuk besok. Malamnya gue bedah database, gue cari database di kampus itu, gue simpanin nomornya itu langsung gue blast. Dan hari pertama juga gue closing SPK. Hari pertama masuk. SPK itu surat panjar kendaraan. Hari pertama masuk gue blast, jadi pagi itu gue langsung chat-chatan sama orang. Kebetulan ada temen yang orang tuanya mau beli mobil, dia nelpon gue suruh datang. Bisa nggak datang? Orang tua gue pengen beli mobil. Gue langsung datang. Gue datang. Lucunya, gue di situ belum ada pelatihan apapun. Gue belum ada di training, belum ada diajarin produk apa, gimana cara jualnya, gimana cara follow up segala macam. Karena kan tiap perusahaannya kan berbeda-beda. Apanya? Sistem cara kerjanya. Nggak di apa, tapi gue bisa SPK. Jadi waktu gue cuma megang satu brosur, gue datang ke rumah customer ini hari pertama gue kerja. Gue ditanya, mobil ini cc-nya berapa? Nggak tahu dong, namanya juga mobil baru. Gue langsung searching. Jadi setiap dia bertanya, ada jeda beberapa menit untuk gue searching dulu baru gue jawab. Sampai segitunya lah gue searching baru gue jawab. Dia tanya lagi, saya jawab. Baru gue jujur, saya baru masuk kerja di sini di showroommu ini. Oh iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena berdasarkan itu juga saya teman dekat sama anaknya. Ya udah dia terakhir mau beli juga sama gue. Jadi dari situ kan gue punya market. Itu dosen. Itu untuk komisi berapa sih biasanya kalau misalnya di gaji ataupun komisi di dalam leasing? Jujur kalau sales gue nggak berani jengkalin penghasilan mereka. Mereka jual Alphard 1 miliar, itu komisi mereka bisa 45 juta. Satu mobil. Kredit? Biar iya kredit. Kalau cash? Kalau cash sekitar 5 jutaan. Kecil berarti kalau cash. Ya kalau kecil kita nggak tahu ya. Karena selling ini ada yang bisa laku 20 mobil sekali jual 1 bulan. Ada yang 5 mobil aja itu bisa dapat 25 jutaan. Kalau memang sales mobil lo bilang besar, lo nggak bisa jengkalin. Apa alasan lo keluar dari sales mobil? Jadi jatuhnya gini, di sales mobil itu penghasilan besar. Terus pressure juga besar. Under pressure itu kita harus tekanan yang benar-benar kita harus kecil target, itu harus gila-gilaan. Mulai dari kita dimaki-maki, mulai dari kita dimarah-marahin, dibentak-bentak. Kita macam seakan-akan pakaian rapi nih, baju kemeja, celana, sepatu segala macam, rapi lah pokoknya. Tapi di kantor kita jadi tai. Kita macam pionnya. Kita customer komplain, kita dimarah-marahi dia. Customer nggak SPK, kita dimaki-maki juga. Kita serba salah, kita harus perfect apapun tujuannya. Jadi gue ngerasa besar pun gaji, kalau batin tersiksa untuk apa? Paham gak? Besar nih gaji kita, tapi kita tersiksa di dalam. Kita dimarah-marahin, diceng-cengin, dibilang, contoh gue pribadi. Berarti ibarat macam sirkus. Macam ya kalau sirkus kan? Seperti itu, seperti binatang. Binatang dilibas supaya dia pintar, supaya dia jalan di tempat bisa jalan di tali. Seperti itu. Kalau target perusahaan nggak dapat, kita dihajar di bawah, sales di bawah dihajar. Itu yang buat gua tuh nggak nyaman. Gua ditelepon, lo di mana? Gua jumpai customer pak. Kalau nggak jelas, lo balik ke kantor anjing, dibilang. Digituin. Jadi mau gua balas, ya lo yang anjing mau bilang kayak gitu. Cuma kan karena dia supervisor. Pernah sampai berantem? Kalau berantem banyak, tapi bukan gua yang resign karena lempar-lemparan bangku mau bertumbuk segala macam. Lempar-lemparan bangku. Karena kan gini, perusahaan ini terkadang melakukan itu tanpa melihat mood karyawan. Karena kita beda-beda mood kita. Ya mungkin hari ini oke lah kita bisa dimaki diam gitu ya. Dimaki diam. Ketika kita punya masalah di luar, kita datang ke kantor, kita dihantam seperti itu. Kita bisa spanning.
kita bisa emosi, kita bisa begaduh, berkelahi kan gitu. Jadi bisa melawan lah istilahnya. Jadi banyak yang seperti itu, bahkan maki-makian segala macam. Abis itu dia resign. Oke. Berapa lama lo 5 bulan. 5 bulan. Berapa mobil yang lo closingin? Kalau total sekitar 15 mobil. Kenapa waktu itu lo tiba-tiba, ini terakhir kan lo bilang tadi di sales mobil ya? Jadi sebelum lo akhirnya memutuskan ke bisnis online. Ya. Jadi kan sebelum, kan Mas juga gua telepon kemarin waktu gua dari bisnis online. Bang Rip, kalau ada mau beli mobil hubungi gua ya. Gua bilang kan gua juga telepon. Cuma balik lagi ketika gua di situ lagi masa kayak gitu, gua ngomong sama mereka, teman-teman yang lain, kenapa bisnis online nih? Ada yang umurnya 45 tahun, itu tetap sama perlakuannya. Dia jadi sales juga. Dia tetap dimarah-marahin, dia tetap apa? Bahkan temen senior gue selalu bilang kalau memang ada kerjaan yang lebih baik, senior resign aja, nggak usah bertahan di sini. Kenapa? Di sini itu tekanannya besar. Kami yang seperti ini, yang udah ada di sini lama, kami udah biasa dan kami udah banyak tuntutan di luar. Tanggungan kami udah besar. Udah banyak biaya yang harus dipenuhi. Iya, jadi untuk memulai segala sesuatu baru, kami nggak berani. Kami nggak sanggup, nggak berani lah intinya. Mungkin ada tanggungan kayak kredit mobil, rumah, biaya dapur yang harus ngebul, istri, listrik segala macam, anak sekolah ya. Jadi mereka ketika mau memulai sesuatu yang baru itu kayaknya nggak mungkin lagi. Apapun ceritanya, ya mungkin ini jalanku. Mereka selalu bilang kayak itu. Tapi kalau Midi masih muda, kata senior kayak itu, silahkan cari yang lain, kerja yang lain. Banyak kok yang luar sana yang lebih hebat. Banyak ya wah. Di situ gue juga berpikir, oke, gue konsumsi, gue tarik, dan gue langsung ngomong sama supervisor gue yang dibilang kejam, yang kita punya itu pikiran itu kalau supervisor ini memang gila kalau ngamuk segala macam, dan orang pada segan. Tapi gue samperin, gue ngobrol sama dia, Pak, saya nggak semangat, saya goyang Pak. Saya kayak pengen resign. Jadi supervisor gue itu bilang simple, lo nggak punya mimpi. Dia jawab seperti itu. Kata supervisornya, lo nggak punya mimpi. Sekarang gue tanya sama lo nggak pingin suara lo didengar. Itu yang dibilang dia, suara lo didengar. Lo nggak pingin lo dihargai. Lo nggak pingin lo berpengaruh di keluarga. Segala keputusan lo didengar sama keluarga. Lo nggak pingin anak-anak lo nanti itu datang bawa teman-temannya ketika ayahnya punya penghasilan, punya yang namanya itu kesuksesan, dia dihargai sama teman-temannya. Lo nggak pingin itu? Sekarang ku tanya balik, dia bilang, kerjaan orang tua lo apa? Dia sambil nunjuk seperti itu, kerjaan orang tua lo apa? Gue jawab, dosen Pak. Oke, dosen. Ada nggak abang kakak orang tua lo yang di bawah orang tua lo ekonominya? Ada Pak. Gimana perlakuan kalian? Apakah gimana respect kalian terhadap mereka? Ya benar, jujur aja. Gue langsung terdiam di situ. Dia bilang, kita nggak munafik. Dia ngomong gitu. Kita nggak ada duit, kita dianggap sampah. Dia bilang kayak gitu. Sekarang aku tanya sama lo kalau nggak ada duit, kira-kira kayak mana perlakuan orang tua lo? Mukanya nggak enak. Nengok lo itu macam mau lo baik, berbuat baik aja dianggap salah. Kalau lo itu nggak punya kerjaan, lo nggak punya seperti itu udah hukum alamnya. Tapi ketika lo itu bagus, semua orang yang ada di dekat lo, yang nggak lo kenal aja, memuji-muji lo, menghargai lo, mengakui lo, siapa lo, itu dibilang dia seperti itu. Jadi gue balik lagi, memang benar. Bahkan kalau kita nggak punya duit, setan aja takut berkawan sama kita. Benar Mas. Setan takut diutangin sama lo kali ya. Mungkin ya. Setan takut diutangin sama lo kalau lo nggak ada duit. Ya jatuhnya gitu. Ya semua nyinyirin seperti itu. Oke. Gua balik. Ya tapi kan balik lagi kan, nggak harus jadi sales. Kan gitu. Ya nggak harus dari sales juga, karena gue balik lagi nggak harus jadi sales mobil udah untuk sukses. Iya, udah nggak nyaman di batin. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita cintai itu sama aja bodoh. Kita nggak suka sama pekerjaan ini, kita paksa. Kita ngerasa
tekanan batin kita yang nggak enak, nggak nyaman kita menjalannya. Tapi ketika kita kecil pun penghasilan dari pekerjaan ini, ketika kita mencintai ini, kita fokus, kita belajar, kita bisa berhasil dari sini. Oke. Karena kita cinta, kita paham, kita jauh lebih hebat kan gitu. Jadi itu tadi. Oke. Dari situlah gue ngelihat mas di status Facebook segala macam. Kan sebelumnya Mas juga pernah nelpon juga, yang kalau nggak salah itu 2018 awal lah itu kan, nelpon ngajak main bisnis online. Cuma karena kebetulan gua nggak punya kerjaan, maksudnya masih kuliah segala macam, ya gua skip dulu gitu, nggak gua pikirin. Takutnya kalau bisnis kayak gini, karena trauma MLM juga ada kan gitu, karena kan kita nggak paham begitu juga kan. Saya kontak Mas waktu pas di saat gua mau resign itu tadi. Gua tanya, Mas boleh nggak datang main ke rumah, mau belajar bisnis online, apa aja yang disiapin. Dan Mas sendiri kan yang jawab. Mas bilang, ini punya proses, Mit. Iya. Ini punya proses. Jangan tengok hasil sekarang. Ini punya proses. Oke, siap. Itulah titik saya itu masuk ke dunia. Karena gini, aku nggak mau orang itu berpikiran instan. Bener. Karena aku nggak pernah menjanjikan sesuatu. Yep. Kamu bakal berhasil. Mm-mm. Aku nggak pernah ngomong kamu bakal berhasil. Mm-mm. Karena menurut aku, kalau semua orang bisa berhasil, sukses itu nggak ada artinya. Bener. Itu harus dicatat. Kalau semua orang di dunia ini sukses dan berhasil, sukses itu nggak ada artinya. Bener. Proses itu nggak ada artinya. Dan untuk kita bisa sukses atau berhasil, itu kita harus bisa menaklukkan orang-orang lain. Tapi ada polanya, ada caranya kan, caranya ada, tapi berproses. Makanya waktu itu aku ngomong, ini nggak bisa instan, Mit. Gue harus siap berproses. Dan akhirnya kamu datang ikut pelatihan waktu itu ya, 2 kali. Oke. Jadi setelah gua tanya sama Mas kan, apa aja yang perlu disiapin? Ya udah, laptop doang. Sama biaya pendidikan pelatihannya itu beli pelatihan di Bali Mall itu tadi sekitar 2,5 juta pada waktu itu. Tahun 2018 kemarin. Gua masuk ke dalam, gua fix. Di situ gua belum resign di bulan keempat gua. Jadi gua 1 bulan ini gua kerja, gua coba cari SPK juga, cari orderan juga di mobil untuk jadi sales, supaya nanti uangnya ini gua investkan ke bisnis online. Nah, gua sih lanjut, dan alhamdulillah normal juga pendapatan gua juga di ketika gua resign, gua punya dapat dari bulan kelima itu aja, gua dapat sekitar 15 jutaan. Mungkin bagi orang kan 15 juta itu lumayan besar juga kan gitu, bagi pendapatan segitu. Gua dapat, ya udah gua di situ gua langsung spend uang, langsung beli laptop baru. Langsung di situ uang biayanya. Dimana waktu gua lulus sudah pun gua nggak punya laptop kan gitu, jadi gua spend di situ, gua belajar sama Mas tanpa ada berpikir apapun itu. Kosongkan semua gelas. Gua datang, Mas saya mau belajar, di situ saya langsung beli dibuka pelajaran apa yang Mas jelaskan, gua ikutin. Setelah itu gua punya mantan. Oke. Yang dibilang waktu gua itu termasuk loyal orangnya, Mas. Maksudnya lo loyal gimana? Loyal sama materi. Pasangan lo? Iya, pasangan. Jadi setiap gua kemana-mana, ya istilahnya ada duit gitu kan untuk waktu lo jadi sales mobil, lo ada duit lah. Ada duit. Dan lo loyal sama pasangan. Iya, dan kita udah mau janjiin mau nikah juga kemarin kan. Ada sama mantan lo. Iya, udah sempet kita persiapkan segala macam untuk lamaran ini segala macam. Udah, tapi ketika gua bilang gua resign dari sales mobil, gua resign, dia goyang. Waktu lo resign dari situ, dia goyang maksudnya apa nih? Goyang dompet, goyang itik, apa goyang patah-patah? Dia ngerasa kayaknya nggak punya masa depan. Dia bilang lo nggak punya masa orang depan. pertama yang bilang ini bisnis nggak jelas, ini bisnis gaib. Di situ gua, padahal gue lagi semangatnya Mas, gue lagi semangatnya dipatahkan kayak gitu. Jadi gue ngerasa kok kayak gini sih, apa ini bisnis, barangnya nggak ada, apanya nggak ada, tapi kenapa untung? Itu
Dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi apa ya? Gue ngerasa orang yang dekat sama gue selain keluarga itu malah mematahkan gitu. Ini kenapa orang ya ini ya, aku kadang-kadang gini. Ya orang itu terlalu cepat mengambil satu kesimpulan tanpa harus melihat. Ya, dan memperhatikan. Bener gak? bener. Jadi orang dengan gampangnya memponis ya ini kebanyakan sih kalau aku ngeliat. Orang dengan gampangnya memponis bilang, wah itu ngapain bisnis online? Oke. Gak jelas. Kan gitu. Banyak kan yang kadang bilang kayak gitu kan. Apalagi saya dulu lebih parah lagi. Di bawah zamanmu. Masih pertama-tama kali. Orang bilang seorang Arif mau bisnis online. Kan masih banyak kerjaan lain. Bener. Kenapa orang selalu suka berpandangan itu langsung memponis? Nah itu yang sering sekali aku tuh bertanya-tanya. Ya itu kenapa orang seperti itu? Kenapa orang nggak mau memperhatikan dulu ini kira-kira peluangnya berapa tahun lagi gimana? Prospek kedepannya seperti apa? Dan ya jujur kalau aku ya pada posisi seperti itu ngerasa langsung, kesel. Lo kesel nggak? Sakit hati. Sakit hati. Lebih tepatnya gue sakit hati. Dan waktu itu lo diputusin apa gimana akhirnya? Putusin nggak? Cuma dia ngelihat gue diam aja. Jadi setelah gue ikut pelatihan sama Mas, gue cuma nanya sama dia. Itu sebulan ketika setelah saya ikut pelatihan, gue nanya sama dia, kalau lah seandainya ada laki-laki yang udah berhasil, udah mapan, mau melamar kamu, apakah kamu pilih yang mana? Aku bertahan sama aku atau milih yang itu? Dia dengan polosnya, ya gue milih yang lebih mapan lah. Oh dia ngomong gitu. Langsung dia ceplos kayak gitu ya? Pada waktu itu dia nyeplos kayak gitu. Gue terdiam di situ. Gue terdiam, muka gue pucat langsung. Karena di situ kita udah lama pacarannya. Udah lama pacaran dan lu juga udah loyal lah ya. Iya 5 tahun gitu kan. Gue terdiam di situ. Dia lebih milih yang mapan. Dan gue pulang dari rumahnya itu gue nangis di jalan. Lo nangis? Gue nangis parah. Gue ngerasa sakit hati banget. Tapi gue nggak di depan dia gue ngungkapkannya atau gue nunjukin sakit hati gue. Gue cuma diam. Gue nangis di depan itu juga. Waktu pulang dari situ. Di situ gue mulai berpikir, aku harus berhasil. Bahkan gue itu di motor itu naik motor, gue selalu ngomong aku harus sukses, aku harus berhasil. Midi, kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil. Itu gue tanamkan di dalam rasa sakit hati itu. Sakit hati. Jadi dan sampai akhirnya lo nelpon gue pada waktu itu. Iya benar. Cerita. Bang, aku kecewa banget sama pacarku. Benar. Dia lebih milih cowok. Oke. Yang mapan. Terus dia juga semenjak aku dari keluar dia mulai dekat sama cowok lain. Iya kan? Benar gak? Benar. Waktu itu lo cerita. Benar. Dan ya akhirnya apa yang aku bilang sama kamu pada waktu itu? Aku bilang tetap jalanin, tetap semangat, buktikan kalau kau lebih bagus dari pasangan dia nanti, dan kau bisa dapat pasangan yang lebih bagus. Benar nggak? Itu nggak yang aku bilang dulu sama kamu? Dan itu terbukti. Dan itu benar-benar terbukti sekarang. Terbukti. Di tahun 2020 berapa tahun itu? 1 tahun. 1 tahun doang. 1 tahun itu benar-benar terjadi. Itu terbukti. Dan sekarang gimana? Apa yang terjadi selanjutnya? Ya 3 bulan itu gue jalaninnya seperti itu. Waktu keluar dari itu selama 3 bulan gue main dropship. Sore gue keluar dari rumah, itu gue nongkrong ke kafe supaya untuk wifi-an sampai jam 4 pagi. Untuk bisnis online itu? Bisnis online, belajar bisnis online tuh gue pelajarin. Karena kan waktu bisnis sama Mas kan cuma beberapa pertemuan dapatnya 2 kali ya. Tahunya itu cuma narik data doang, ngupload. Lebih dari itu kita nggak tahu sama sekali. Jadi aku mau nanya juga segan. Aku mau nanya segala macam. Aku pribadi kalau bisa aku sendiri coba belajar, kenapa enggak? Jadi aku coba pikir segala macam, dan gue tahu video-video Bang Afan termasuk gue pelajarin. Ya udah, karena dilihat aktivitas aku selama 3 bulan itu pergi sore itu cuma numpang wifi sampai jam 4 pagi baru pulang.
di dalam kafe. Di dalam kafe itu sampai orang kafe pun kenal semuanya di satu itu buat tanda gitu. Demi dapat wifi gratisan. Iya, gratisan. Ya karena kan kita nggak punya wifi di Iya, rumah. karena apalagi terbatasan duit juga. Keuangan udah untuk pribadi hari-harian. Ya kan gitu, udah spend uang untuk biaya laptop, biaya belajar, kita untuk biaya hari-hari. Kalau minta sama orang tua nggak mungkin lagi. Malu ya. Malu udah pasti, karena kan kita udah sempat bekerja, udah sempat ngasilin. Jalan seperti itu, dia fix, dia itu mutusin untuk mutusin gua. Dia mutusin? Iya. Waktu itu? Iya. Itu berapa lama? 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan setelah lo resign dan lo lagi berusaha bisnis online. Iya. Dia mutusin lo tuh ya? Iya. Dia bilang kayaknya aku nggak bisa lagi. Ya udah, kita sampai di sini aja. Itu gua dengar kabar itu, gua gemetar. Malamnya itu juga ketika dia mutusin, dia posting langsung sama laki-laki itu pegangan tangan. Yang nggak iya? gua tahu. Iya. Langsung dia secepat itu yang udah dibangun selama 5 tahun. Dia posting. Dia posting pegangan tangan sama orang lain. Benar. Jadi di situ gua gemeteran. Gua down, gua jatuh. Ya karena kenapa? Kita 5 tahun, kita punya kenangan yang banyak. Kita banyak yang namanya itu masa-masa lalu kenangannya. Jadi memang udah punya rencana segala macam. Tiba gua dicoba kayak gini. Posisi lo mau ngerubah ke arah bisnis lo sendiri, dia kayak nggak ngedukung ya? Nggak ngedukung sama sekali. Gua patah di situ. Gua netes. Waktu dia ngeliat postingan dia sama cowok lain, gua gemeteran. 3 hari gua nggak keluar kamar. Gua di rumah ngurung diri, semua segala macam. Gua ngerasa kayaknya udahlah. Kayak gitu, sampai ayah saya langsung, dia datang ngajak gua itu keluar, pergi duduk di kafe segala macam supaya nenangin pikiran. Diajak dia ngobrol. Dia bilang, jangan kayak gini sama perempuan. Kau laki-laki, masa seperti ini sih? Oke, gua balik lagi. Gua recovery-nya itu gua selalu karena bokap, dan gua berpikir ini sementara. Lo coba tanamkan di hati lo ya. Iya, ini jadi, sementara. Masuk ke pikiran. Bener. Ini sugesti lah. Sugesti. Ini sementara. Seminggu itu berlalu, singkat itu sih. Gua nge-recovery diri gua itu 1 minggu doang. Jadi oke, setiap itu setelah gua recovery, orang tua gua malah yang nggak setuju main bisnis online. Jadi gua rasanya apa ya? Kok cobaannya gini banget gitu? Iya, di saat gua di situ lagi down, gua recovery, orang tua bilang, ini udahlah, jangan main bisnis gini. Ini kan bisnis kayak kedai-kedai sampah, ini nggak jelas. Orang tua bilang ini bisnis kedai sampah. Orang tua bilang, ini kedai. Gua diam. Kakak gua gitu. Laki-laki harus punya status. Pagi-pagi pulang sore, itu baru namanya laki-laki. Kalau kayak gini, ini bukan kerjaan. Dianggap ini bukan kerjaan. Pada waktu itu, karena lo belum ngasilin. Iya, sama sekali. Itu mesti proses. Jadi gue di situ sampai balik lagi kan. Itu gue udah goyang, udah di satu sisi gue itu penat, di satu sisi gue itu gue terakhir ngambil handphone, semua akun-akun bisnis itu gue followin. Gue follow semua. Supaya apa? Motivasi. Gue konsumsi itu kata-kata motivasi hidup ini pilihan. Mereka akan mentertawakanmu jika kamu gagal. Mereka akan memujamu ketika kamu berhasil. Itu semua gue konsumsi. Itulah yang buat gue bangkit di lingkungan gue yang nggak ada sama sekali yang mensupport. Bahkan teman-teman sendiri juga ceng-cengi gue. Waktu di kafe gue main itu dibilang, alah udahlah nggak jelas ini, nggak jelas, nggak usah dikerjain. Gue diam. Ya gue nggak berani ngomong terlalu tinggi karena gue belum punya hasil. Oke. Berarti salah satunya orang yang mensupport lo, salah satunya gue. Yap, benar. Yang selalu memotivasi lo. Makanya gue langsung sering kesana. Kenapa? Karena gue ada sendiri, semangat baru ketika pulang dari rumah mas. Jadi gue balik lagi ke rumah. Jadi itu sih yang buat gue itu benar-benar jalan. Ya udah, pulang dari rumah mas kan gue terapin. Jadi gue itu
Pergi dari rumah, bangun pagi, makan, naik ke kamar. Itu gua pakai di ngotak-ngatik siang, sore gua pergi ke kafe, pagi gua itu gua lakuin selama 3 bulan. 3 bulan itu benar-benar. Gini, Mit. Ntar, aku tahu nih. Kau ini orangnya ambisius. Yap. Dan lo itu ya suka ngulik gitu. Oke. Lo tuh suka cari celahnya di mana. Nggak patah semangat. Oke. Makanya dan ya aku bukannya aku mau menyombongkan maksudnya ya. Tapi prediksi ya. Aku memprediksi bisnis online ini kan potensinya besar. Oke. Ya kan? Terus abangmu juga salah satu sahabat aku. Aku sering nginep di rumahmu, aku sering makan di tempatmu, buang air segala macam tempatmu. Jadi ketika aku ngelihat karaktermu yang pekerja keras dan aku ngelihat ada satu peluang, makanya aku selalu mensupport. Oke. Jalani terus. Karena aku yakin kau pasti berhasil. Yap. Tapi gimana rasanya ketika kamu nggak disupport sama orang sekeliling kamu pada waktu itu? Balik lagi untuk teman-teman semuanya. Nah, ini penting ya. Kita jangan pernah yang namanya bercerita masalah apapun yang nggak disukai orang di sekitar kita. Itu ya. Itu karena kenapa? Itu racun. Oke. Ketika kita curhat masalah bisnis kita, balik lagi. Aku juga nanamin prinsip yang paling kuat itu, ini bisnisku. Kalaulah bisnisku ini ketergantungan sama orang lain, ini bakal hancur. Kenapa? Karena ownernya itu mesti butuh dukungan orang lain. Iya, itu benar. Tapi bisnis ini akan jalan ketika kita itu memang betul-betul mensupport bisnis kita sendiri. Dalam arti kita jangan pernah ketergantungan dengan orang lain ketika kita membuka bisnis. Kita boleh pelatihan, boleh apa, tapi kita jangan mengharapkan dukungan orang tua, dukungan apapun. Bahkan yang paling dekat. Bisnis ini punya kita. Karena kalau misalnya dia nggak cocok, dia pasti akan menjadi racun. Pasti jadi racun. Karena kalau yang dipandang dia negatif, pasti bilangnya negatif. Benar. Padahal belum tentu kan. Belum tentu. Karena apa yang mereka lihat. Dan ya apa yang mungkin jadi faktor kebiasaan mereka ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Yap. Oke, itu masuk akal juga sih. Jadi jangan pernah kita bercerita masalah bisnis dengan orang yang nggak paham apa yang kita jalanin. Itu hanya saja kita buang-buang waktu, kita membuat mental kita sendiri hancur. Contohnya gini, lo semua teman-teman semua, lo cerita nih sama temen lo yang bukan pembisnis online, sama karyawan, maaf cakap, gua bilang karyawan di swasta atau dimanapun itu, yang penghasilannya 3 juta rupiah. Ketika lo bilang bisnis online, lo bilang menghasilkan uang dari bisnis online 100 ribu, 200 ribu per hari, mereka akan nangkis itu. Mereka bilang, alah, bentar-bentar aja itu. Angat-angat tai ayam. Gitu ya. Patah nggak semangat lo gitu? Patah. Padahal kita baru mau bangkit ya. Baru mau bangkit. Apalagi kita mau pingin masukkan positif. Itu udah menghasilkan lo bro. Itu gimana kalau misalnya belum menghasilkan? Benar. Aku mau bisnis online. Walah, ngapain kok bisnis online nggak jelas? Itu ya, jadinya negatif ya. Benar. Jadi jangan pernah bicarakan. Kalau memang kita mau bicarakan, carilah orang-orang yang satu vibrasi, satu frekuensi, satu pemikiran, satu pekerjaan sama kita, satu alur. Itu baru masuk. Lebih bagus masuk. Kenapa? Ketika kita nggak mungkin dong seorang arsitek bicara sama petani masalah arsitek. Bangun rumah. Kan nggak mungkin kan? Iya, nggak masuk akal memang. Nggak masuk akal. Nggak bakal masuk pembicaraannya. Itu harus dijaga. Jadi teman-teman semua yang baru bisnis online, itu kesalahan. Itu kebanyakannya kesalahannya di situ. Yang buat kalian nggak maju itu ketika kalian itu membicarakan masalah bisnis online yang nggak dengan orang yang nggak paham dengan bisnis online. Itu yang salah, paham? Oke. Jadi di situ deh. Jadi ketika gue ngebangun itu, gue punya prinsip itu tadi. Ini bisnisku. Kalau aku berharap sama orang lain, bisnisku hancur. Tapi aku karena bisnisku berharapnya sama aku. Paham gak maksudnya? Ini bisnisku. Kalau aku berharap sama orang lain,
butuh dukungan orang lain, bisnisku hancur. Karena bisnisku butuh aku, bukan orang lain. Oke. Ya, lanjut lagi. Jadi itu dia yang gua rasain. Next, ketika gua patah, down, semua nggak ada, lingkungan itu jatuh, gua juga struggle, gua survive. Gua bahkan maaf cakap, gua denger lagu metal gua nangis. Bukan gua senang, gua lagu-lagu happy, gua malah nangis. Kenapa? Yang pikiran gua udah tak semana-semana. Mau ini udah nggak ada yang dukung, mau ini udah nggak ada tuh, apa ini kayak mana ini, sampai gua apalagi lo gua lihat, ya maaf cakap, umuran gua dengerin lagu Atta Halilintar yang kata-kata benci menjadi candu segala macam, itu gua nangis gitu. Malah hal kayak gitu, ngerasa bukan lebay ya, jujur teman-teman, ini bukan lebay karena itu gua alamin. Karena nggak ada support itu tadi, kita hanya support itu dari apa yang kita konsumsi di pikiran kita, itulah yang bisa jadi ngebentuk pola pikir kita supaya bertahan. Kalau kita nggak kayak gitu, kita lewat habis. Makanya gua selalu tanamkan juga di diri gua, setiap hari aku harus punya progres atau nilai tambah yang harus kulakukan. Apapun itu, dari bisnis online, setiap hari minimal apapun itu, minimal harus punya nilai tambah atau progres, biarpun sedikit, sampai detik ini. Jadi next, bulan keempat berjalannya waktu, aku mulai main impor, mas. Aku main impor jam tangan. Dengan situasi yang seperti itu, hati seperti itu, aku lampiaskan untuk ngeriset segala macam. Aku ngecat kamar karena kan memang benar-benar sakit banget. Jadi emosional itu bukan kularikan untuk minum apa, narkoba gitu ya. Aku malah kulampiaskan, aku bersihin rumah itu dari ujung rumah, nyabuti rumput sampai ngepel itu sampai ujung. Jadi begitulah aku cara melampiaskan rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa segala macam. Supaya apa? Supaya minimal hasil yang gue kerjakan nilai tambah tadi. Jangan kita terpuruk diam segala macam. Minimal ketika kita sedih pun kita bisa menghasilkan sesuatu. Biarpun itu membersihkan rumah, itu nilai tambah. Oke. Progres. Ada nilai yang bisa kita ambil. Jadi mulai keempat aku main impor. Aku coba order beberapa barang, ya kan, 500 barang. Habis itu 500 barang itu modal 500 perak. Jam tangan digital itu langsung dari Cina. 500 perak modalnya, dan sampai ke Indonesia dengan bea cukai itu cuma 1.200 perak. Harga jam tangan. Lo impor dari Cina? Iya. Lo jual berapa? 10.000. Untungnya bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. Tapi mereka masih banyak yang nyeng-nyengi gua. Dibilang, apa itu? Jual 10.000, gede. Masih dihina terus, masih dihina, dinyinyirin. Gua nggak peduli lagi apa kata orang. Ketika gua udah mulai bangkit, gua main itu nggak peduli. Gua coba jual. Kebetulan ada orang di rumah gua itu yang tinggal di rumah mahasiswa orang tua gua, yang nggak sanggup bayar uang kuliah. Dia tinggal di rumah. Dia gua suruh, lo mau jualan, mau dapat jajan lebih, pergi jualin ini. Gua tes. Dan itu gua jam 8 pagi gua kasih barang, jam 12 siang dia nelpon. Barang habis, bah. Dengan harga 10.000. Jadi dengan modal uang 1 juta, sekitar 500 kali 1.200 itu sekitar 500 ribuan, 600 ribuan, 7 ribu, itu bisa balik 5 juta. Dengan modal 1 juta 600 ribu bisa jadi 5 juta. Dan itu gua gulung langsung. Gua order 5.000 piece jam tangan. Dan 2 minggu itu gua langsung, karena gua tahu potensinya, itu gua mahasiswa itu gua rekrutin, suruh jualin di kampus. Ketika kalian bisa jual 10.000 piece, kalian dapat achieve handphone lipat. Jadi Samsung lipat yang apa itu, supaya mereka itu termotivasi sampai segitunya. Terus terjual berapa waktu itu? Total itu sekitar ada 7.500, hampir 10.000 piece. Hampir 10.000. Berarti nggak ada satupun mahasiswa yang tembus 10.000 penjualan. Ada, maksudnya kalau mahasiswa, maksudnya 10.000 total semua terjual. Yang gua jual di bulan itu juga. Oke. Kalau ada mahasiswa yang 1.000 terjual ada. 1.000 ada. Dapat chip itu. Ada. Nah, setelah impor, berjalan waktu gue ngantongin uang sekitar puluhan juta dari impor itu keuntungannya. Jadi gue berpikir ini oke nih,
gue balik lagi ke dropship kemarin karena kan sempat terbengkalai juga dropship karena belum apa. Di situ gue tahu teknik iklan, gue spend iklan besar-besaran di situ karena gue cuma itu yang tahu iklan itu. Dan gue bulan kelimanya gue start seller. Makanya gue telepon mas gue ada start seller nih. Ketika gue start seller, gue mas undang, gila lo, datang lo ke rumah, kayak mana caranya kan gitu kan. Mas ngomong, gue datang, kita ngobrol, mas kasih teknik terbaru, strategi terbaru. Itu gue aplikasikan langsung di rumah, makin berlipat. Bulan ke-6 gue bangun kantor. Ya. Gue bangun kantor, gue pasang admin. Bulan ke-6 gue pasang admin. Bulan ke-11 gue lamaran. Jadi bulan ke-6 gue kebetulan bangun kantor, gue ketemu yang namanya calon istri gue sekarang. Berapa lama pacaran yang ini? Pas 1 tahun gue menikah sama dia. 1 tahun pacaran? Iya, gue menikah sama dia. Bulan ke-6 lo bangun kantor, lamaran bulan ke-11. Bulan ke-11. Itu hasil dari dropship. Semua hasil. Murni dropship. Ya tambah uang impor lah ya. Ya, ada hasil dari mungkin impor lah, itu kalau sedikit bisa. Ya. Gila ya. Jadi memang pentingnya bisnis online ini kreativitas itu jauh didukung, itu tentu lah kalau aku bilang kreativitas itu didukung penuh. Tanpa kreativitas kita nggak jadi apa-apa. Bulan 11 lo lamaran. Berarti 1 tahun ya? 1 tahun prosesnya lo lamaran. Maksudnya dari mulai lo dropship sampai ke bulan 1 startnya itu yang pasti bulan 1 2019. Bulan 1 2019 lo start dropship. Iya. Dan lo lamaran di bulan 11. Bulan 11. Berarti 11 bulan. Iya. 11 bulan lo udah bisa bangun kantor, lo udah bisa melamar dokter. Benar. Dan ini lo baru nikah juga sama dokter. Wow. Dan itu semua kerja keras gua. Hasil dari bisnis online. Dropship. Yap. Berapa total yang udah lo dapat kurang lebih dari bisnis online? Keseluruhan? Kalau keseluruhan dari awal pertama kali ya, lo kan baru setahun lah. Setahunan kan? Baru kurang lebih setahunan lah. Kalau total ya keseluruhannya yang udah lo dapatin berapa? Sekitar bisa 1 sampai 1,2 M. 1 miliar. Yap. Apa namanya? Aku pelajari ya. Yap. Dari lo dulu itu memang lo termasuk tipikal orang yang cepat nangkap. Oke, dari awal aku dengerin cerita lo sampai akhirnya lo bisa nikah sekarang. Ya dapat pasangan yang jauh lebih baik, menurut aku jauh lebih baik. Dan betapa sialnya dan coba lo bayangkan betapa sialnya kalau seandainya lo nggak putus dengan mantan lo yang dulu. Ya ini sedikit mengungkit dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi betapa sialnya diri lo kalau lo ya ini maaf nih, kalau lo sama orang yang dulu dan waktu lo udah nikah ternyata lo jatuh, lo ditinggal. Nggak tahu mas. Bener nggak? Mungkin ada bagusnya juga. Bahkan ketika gue habis lamaran itu dia datang. Hah? Dia datang ke? Datang jumpain ke klinik calon istri gue kemarin. Mantan gue datang. Mantan lo itu datang? Iya. Ngapain? Menjelek-jelekkan gue. Maksudnya ngejelek-jelekin kenapa? Dia nggak terima. Mungkin. Tapi dia mutusin. Ya, jatuhnya dia balik nggak terima. Kenapa? Karena ketika waktu dia sama gue, ya gue belum ada kejelasan. Dan ternyata lo sekarang bisa malah nikah sama dokter. Benar. Yap. Dan semua biaya pernikahan apa segala macam yang besar lo bisa tanggung dari bisnis online ya. Yap. Dia nggak terima. Dia datang ke klinik, dia jelekin keluarga gue, dia jelekin aku pribadi, dia jelekin semua yang dia tahu itu, dia jelekinnya lah semua ke calon istri gue. Yang lucunya dia datang bawa cowok dia. Bawa cowoknya? Iya. Jadi gila di situ berpikir ini maksudnya apa? Kok ada manusia seperti ini? Kan kok cowoknya mau? Kok gitu kan? Iya. Oke. Bahkan diasut itu sama mereka. Kok mau kamu nikah sama dia? Itu pengangguran loh, nggak ada sejarahnya punya penghasilan di depan komputer, nggak ada. Yang ada di depan komputer tuh admin di perusahaan, itu baru dapat gaji bulanan. Kok percaya kak? Mereka ngomong kayak gitu. Kakak dokter loh. Dibilang kayak gitu. Iya. Istri gue yang sekarang ini ngerasa down, jatuh, benar-benar jatuh, hampir goyah gara ucapan mereka. Dihasut, benar-benar dihasut parah.
Mereka bikin ngancurin. Tapi lo dendam nggak? Enggak, sama sekali. Lo nggak dendam? Enggak sama sekali kan. Oke. Jadi gue nguatin istri gue juga cuma bilang, yang lo lihat sekarang gimana, itulah yang bakal nanti lebih dari kedepannya. Maksudnya hasil yang lo lihat itu gimana. Kenapa? Ketika pohon semakin besar, angin semakin kencang, percayalah, orang-orang kayak gitu logikanya, kalau dia memang orang baik, dia nggak mungkin bawa cowok ya. Oke. Dia datang hanya untuk menjelekkan tapi bawa cowok kan gitu. Oke, itu dari mantan lo. Ya mungkin mantan lo nyesal karena dulu udah mutusin lo, dan akhirnya lo dapet yang lebih baik, yaitu rezeki lo kan gitu. Tapi ya itu salahnya dia, dan ini rezeki lo dapet yang lebih baik. Dan akhirnya dia tahu kalau lo bisa sukses sekarang, lo bisa ngelamar orang, bisa ngasih mahar orang, bisa bangun kantor, bisa punya admin, dan bisa punya penghasilan ratusan juta. Dan gimana tanggapan keluarga lo yang awalnya nggak support lo sekarang? Semua pada ngikut. Semua pada ngikut. Semua sekarang? pada ngikut. Pada support. Oke, berarti dan itu memang benar. Apa kata supervisor gue? Ketika kita nggak punya uang, kita jadi sampah. Dianggap. Bukan munafik, bukan katakanlah nggak semua uang itu dinilai dari kebahagiaan dari uang. Tapi itu kejadian di lapangan. Semua pada datangan mengaku kawan. Lihat itu si Midi hebat, ini itu AIU. Tapi ingat, jangan jadi sombong gara-gara. Nggak, bukan sombong. Kita nggak sombong, cuma titik baliknya seperti itu. Oke. Kan gitu. Nah, terus terakhir tadi di awal harapan orang tua lo, ya, yang lo pernah jadi polisi atau jadi angkatan tapi sampai sekarang belum bisa lokasi. Ya kalau seandainya lah almarhum mama lo masih hidup, apa yang mau lo bilang? Kalau sama dengan lo menjalani bisnis online saat ini? Ya gue cuma bilang, Mah, ini anak mama yang dulu mama pingin kan berhasil. Mungkin beda hasilnya, bukan berhasil dari yang apa mama mau, tapi yang pasti, yang jelas, Medi bisa setidaknya buat bangga papa, buat bangga mama, bisa buat banggalah keluarga, orang-orang terdekat yang Medi sayangi. Mungkin itu aja mah yang bisa Medi sampaikan. Oke, bro. Terakhir dari gue, pertanyaan, impact atau manfaat apa yang udah lo dapat ketika lo gabung di dalam pelatihan Baleo Mall, apa aja? Ikut Baleo Mall ini, balik lagi, gila, prospeknya gila, potensinya besar, luar biasa. Kita bakal dapat yang kadang ekspektasi saya itu beranggapan bisnis online ini dapat gaji 3 juta sebulan itu udah cukup. Oke. Tetapi dengan berjalannya waktu, semua itu malah di luar ekspektasi. Lo ngerasain itu ya? Dan gue ngerasain, jujur. Gue juga punya Instagram, teman-teman boleh cek penghasilan kita ya di apa, di screenshot. Atau teman-teman boleh datang langsung ke kantor saya pribadi. Lo lihat gimana caranya gue lihat paparkan semua itu memang betul real. Okay. Dan itu nyata. Jadi di luar ekspektasi ya? Luar ekspektasi, secara nggak langsung kita nggak nyangka, dan aku pribadi juga nggak nyangka bisa sejauh ini. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah yang namanya takut bisnis online. Jangan sepele juga sama bisnis online. Kenapa teman-teman? Ketika teman-teman ini menyepelekan bisnis online, di luar sana orang berlomba-lomba pingin maju bisnis online. Teman-teman terlambat datangnya. Di saat mereka udah jadi, baru sibuk mau ikut. Itu salah. Tapi paling pasti coba pelajarin, coba memulai dulu. Kalau bagi mereka yang udah ada bisnis tapi masih retail, masih offline, coba beralih ke online. Lihat market di online ini gila-gilaan. Bahkan bisa ratusan juta mata tiap hari yang ngelihat marketplace atau apapun itu. Cobalah terjun ke sana karena potensinya gila banget. Buat teman-teman yang mau belajar bisnis online, saya pribadi ingin merekomendasikan teman-teman itu masuk ke gabung ke kami ini Baleo Mall. Ada mentor juga teman-teman ABN atau Bong Avan, ada kami pribadi
semuanya ada beberapa orang, dan itu semua bakal diajarkan di dalamnya, itu komplit semua materi segala macam. Jadi teman-teman semua, intinya yang kami harapkan sama teman-teman cuma mau punya niat dan semangat aja. Niat dan mau belajar. Nah, mau belajarnya ada, itu aja sih. Oke bro. Thank you, makasih banyak sebelumnya. Oke, buat teman-teman semua ya, yang tertarik ataupun yang ingin belajar langsung di pelatihan bisnis online Baleo Mall, langsung aja klik link deskripsi di bawah ya, langsung klik link join dan langsung bergabung di dalam pelatihan Baleo Mall. Insya Allah ketika teman-teman bergabung, saya siap membantu teman-teman, saya siap mensupport teman-teman untuk bisa paham bisnis online, untuk bisa kita belajar bareng tentang bisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Baleo Mall. Tentunya nanti ada Omidi yang siap mensupport teman-teman, yang siap membantu. Bukan hanya saya dan Omidi, ada Bong Avan dan Arli. Bukan hanya kita berempat ya, tapi ada banyak teman-teman lain yang alhamdulillah sudah berhasil, yang sudah menghasilkan dari bisnis online, yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online. Sekali lagi bro, thank you untuk waktunya bro, sekali lagi ya. Semoga almarhumah mama ya tenang di sana, dapat tempat yang terbaik. Amin. Buat pernikahan lo selamat sekali lagi. Amin. Lo sehat terus, langgeng ya sama istri lo. Thank you. Terus bisnis lo juga berkembang ke depannya. Amin. Ya. Dan buat teman-teman semua, saya doakan ya teman-teman bisa sehat, bisa sukses ke depannya, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Suku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.